Lu kusik pada nih sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini membawa manfaat anak-anak. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alhamdulillah kamu sekarang sudah naik di kelas 12 ya. Dengan harapan di kelas 12 ini kamu lebih bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, karena waktu yang kamu tempuh di kelas 12 ini tidak mencapai 1 tahun. Artinya di sini kamu hanya waktu belajar yang kamu gunakan hanya sekitar 9 bulan. Anak-anak di dalam materi pelajaran PPKN ini, anak-anak hanya mempelajari 4 KD. 2 KD di semester ganjil dan 2 KD di semester genap. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu KD yang akan kamu pelajari nanti. Yang pertama yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan yang keempat yaitu mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini anak-anak yang kamu pelajaran nanti, yang kamu pelajari di kelas 12. Yang pertama anak-anak mengenai substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Mengenai hak asasi manusia, dulu anak-anak sudah pernah mempelajari, yaitu pada waktu duduk di bangku kelas 2 semester 2 ya, semester 2 kelas 7 ya. Pada waktu kelas 7 di semester 2 anak-anak sudah pernah mempelajari mengenai hak asasi manusia. Oke anak-anak, di dalam situ paling tidak anak-anak mengenal mengenai hak asasi manusia. Hak itu apa sebenarnya? Hak itu adalah milik ya anak-anak ya. Hak itu milik ya. Kemudian asasi itu adalah pokok atau dasar atau utama ya. Sedangkan manusia adalah orang atau insan atau makhluk yang berakal. Sedangkan di sini anak-anak untuk pelanggarannya, batasan dari pelanggaran yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat juga ya, baik disengaja maupun tidak disengaja, termasuk kelalaian, secara hukum mengurangi atau menghalangi atau membatasi
atau mencabut hak asasi manusia, baik itu perseorangan maupun kelompok, yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan hukum yang berlaku. Ini mengenai pelanggaran anak-anaknya. Di dalam substansi hak asasi manusia di sini, karakteristiknya yaitu bersifat umum atau universal. Yang dimaksud di sini yaitu dimiliki setiap manusia yang ada di dunia, dengan tidak boleh membeda-bedakan baik itu suku bangsa maupun agama, ras, warna kulit maupun golongan. Oleh karena itu, perlu di sini setiap negara wajib menegakkan yang namanya hak asasi. Namun biasanya dari karakteristik penegak hak asasi manusia itu berbeda-beda. Disebabkan di sini antara negara yang satu dengan negara yang lain, ideologinya, kebudayaannya, dan nilai-nilai khasnya yang dimiliki tidak sama. Ini yang akan mempengaruhi pola penegak asasi manusia ya, di suatu negara yang satu dengan negara yang lain tidak sama. Contoh misal di negara kita dalam proses penegakan hak asasi yaitu berlandaskan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila anak-anak di sini yaitu mengedepankan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Pancasila sangat menghormati yang namanya hak asasi manusia. Setiap warga negara dan maupun bukan warga negara ini sangat dihormati oleh Pancasila ya, mengenai hak-haknya. Bapak, gitu tutup dulu. Dah. Pak, ini memang dari ibu jajaran. Nah, berarti klik. Saya lanjutkan anak-anak mengenai tadi yaitu ideologi Pancasila. Pancasila di sini menjamin yang namanya hak asasi manusia yaitu melalui nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu nilai ideal, kemudian nilai instrumental dan nilai praksis. Tolong disimak anak-anak di bukunya ya. Ketiga nilai ini, nilai yang dikategorikan itu mengandung yaitu jaminan hak asasi manusia, diantaranya yaitu hak asasi dalam nilai ideal atau nilai dasar dari sila-sila Pancasila ya.
Dan kelima sila Pancasila yaitu termasuk di sini ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke anak-anak, nilai-nilai dasar tersebut mengandung yaitu cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar memang bersifat di sini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Yang pertama anak-anak ya, nilai yaitu hak asasi manusia dalam nilai ideal. Di antaranya sila yang pertama tadi, sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Kemudian yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia yang mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul sama sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, bermasyarakat yang demokrasi. Kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Yang kedua anak-anak, itu mengenai hak asasi manusia dalam nilai instrumental, merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya yaitu lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar atau nilai ideal. Dengan kata lain, nilai instrumental itu merupakan pedoman pelaksanaan dari kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental
pada umumnya yaitu berbentuk ketentuan-ketentuan dari konstitusional, mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Ingat anak-anak, di dalam tata urutan perundang-undangan yaitu mulai Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan adanya Perda, peraturan daerah. Jadi satu yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Peraturan Perpu anak-anak ya, pengganti undang-undang, peraturan pengganti undang-undang, kemudian PP, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden yang terakhir yaitu peraturan daerah, Perda. Dalam nilai-nilai instrumental Pancasila, anak-anak, dalam perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia, diantaranya di sini yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya di sini pasal 28A sampai 28C. Tolong dibuka Undang-Undang Dasar. Kemudian ketetapan MPR, dan yang terakhir di situ anak-anak di buku itu sampai peraturan daerah. Kita lanjutkan yaitu yang ketiga, hak asasi manusia dalam nilai praksis. Nilai praksis yaitu anak-anak merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental, yaitu suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini akan berkembang terus ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Hak asasi manusia dalam nilai praksis ini anak-anak dapat terwujud apabila dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental ya, jadi apabila dari nilai-nilai ideal dan nilai instrumental ya, Pancasila dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa melihat tabel di situ, mulai dari sila yang pertama sampai sila yang kelima, mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sikap yang ditunjukkan dalam berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, diantaranya yaitu hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua yaitu saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegak hak asasi manusia, yang berkaitan dengan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, diantaranya mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sama manusia, saling mencintai sesama manusia,
Kemudian tenggang rasa kepada orang lain, anak-anak. Tidak semena-mena kepada orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian sila ketiga, sila keempat dan sila kelima, tolong anak-anak dilanjutkan itu di dalam kolomnya supaya diisi sebagai literasi anak-anak. Dan tolong nanti pertemuan yang akan datang minggu depan, saya harapkan anak-anak sudah bisa mengisi di dalam kolom-kolom tersebut dan dikumpulkan. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan kali ini. Sementara sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.